warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan jika berpergian keluar rumah ya. Contohnya dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak jika bertemu dengan orang. Dan hindari sentuhan. Nah, baiklah. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, anak-anak ibu sekalian tolong diisi absen melalui link yang ibu kirimkan di grup ya. Baiklah, setelah mengisi absen kita lanjut ke materinya yaitu tentang taharoh. Di sini ada yang tahu tentang taharoh? Pasti sebagian anak-anak ibu ada yang sudah pernah mendengar arti taharoh, ada juga yang belum pernah mendengar taharoh. Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan apa sih itu taharoh. Taharoh adalah bersuci atau membersihkan diri dari segala macam kotoran, baik itu najis ataupun hadas. Najis adalah kotoran yang melekat pada diri kita seperti darah, nanah, ataupun muntah yang sedang melekat pada baju kita ataupun pada tubuh kita. Nah, sedangkan hadas adalah keadaan seseorang yang menjadi penghalang mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seorang wanita yang sedang mengalami haid, ibu-ibu yang sudah melahirkan. Nah, itu tuh menjadi penghalang untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui pengertian dari najis dan hadas, sekarang kita akan membahas pembagian dari najis dan hadas. Najis terbagi atas 3, yaitu najis mukhalasah, najis mutawasitoh, dan najis mukhafafah. Yang pertama, najis mukhalasah atau najis yang paling berat. Contohnya, anjing, babi, kalau kita tidak sengaja menyentuhnya atau tidak sengaja menginjak kotorannya, kita bisa membersihkannya dengan cara pertama, buang dulu kotoran atau najis tersebut, kemudian bersihkan dengan menggunakan air yang bercampur dengan tanah sebanyak 1 kali. Kemudian bilas dengan air mutlak atau air bersih sebanyak 6 kali. Nah, sekarang kita akan membahas najis yang kedua, yaitu najis mutawasitoh atau najis pertengahan. Najis pertengahan antara najis besar dan najis kecil. Najis mutawasitoh itu contohnya darah, nanah, muntah yang tidak sengaja mengenai pakaian atau baju kita. Cara menyucikannya ialah buang dulu kotoran atau najis tersebut, kemudian bilas dengan air sehingga hilanglah bau, rasa, serta warna yang telah melekat pada bagian baju kita atau pada badan kita. Yang ketiga adalah najis mukhafafah, yaitu najis yang paling ringan di antara najis-najis yang lain. Contohnya yaitu air kencing anak laki-laki yang belum genap berumur 2 tahun dan belum memakan sesuatu apapun kecuali air susu ibunya. Nah, cara membersihkannya ialah dengan memercikkan air ke daerah yang terkena najis tersebut. Itulah pembagian najis dan cara menyucikannya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembagian hadas. Hadas terbagi atas 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Contoh dari hadas kecil yaitu buang air besar ataupun kecil, tertidur, kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, dan yang keempat yaitu menyentuh kemaluan. Adapun cara menyucikannya yaitu dengan berwudu. Jikapun tidak ada air sama sekali di sekitar kita, bisa kita sucikan dengan cara bertayamum. Selanjutnya kita akan membahas hadas besar. Contohnya yaitu keluar mani, yang kedua haid, yang ketiga nifas, yang keempat meninggal dunia, dan yang terakhir adalah bersetubuh antara suami dan istri. Itu kita wajib mensucikannya dengan cara mandi wajib. Nah, itulah pembahasan materi mengenai taharoh. Nah, dapat kita simpulkan bahwa taharoh ialah mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Di sini kita dapat mengambil manfaat bahwa taharoh sangat penting kita pelajari, karena dengan mempelajari taharoh kita dapat mengetahui pentingnya kita untuk selalu menjaga kebersihan diri sebelum kita beribadah kepada Allah. Allah pun sangat menyenangi orang-orang yang selalu menjaga kebersihan dan selalu menyucikan dirinya.
Nah, itulah materi kita pada hari ini. Jika anak-anak ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui grup WA atau bisa chat personal dengan ibu ya. Baiklah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.